dimuliakan Allah, subuh pertemuan kita pada bulan ini adalah subuh yang pertama di bilangan kalender yang baru 1445 Hijriah ya. Artinya sudah setahun kita tak bertemu ya dari pertemuan bulan yang lalu. Dan kita sudah masuk bulan yang baik, bulan Muharram. Muharram ini salah satu dari rangkaian 3 bulan berturut-turut yang masuk dalam bulan haram. Jadi ada 4 bulan seperti yang pernah saya sampaikan, disebut oleh Allah 4 bulan itu bulan haram. Dalilnya di surah At-Taubah ayat 36, bahwa dari 12 bulan yang dikenal, mulai dari Muharram, Safar, Ar-Rabiul Awal terus sampai Zulhijjah, ada 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan haram. 3-nya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Dalam bahasa hadis itu disebut bulan Rajab Mudhar. Kita nyebutnya bulan Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang istimewa selain bulan suci Ramadan. Karena itu alhamdulillah masih lagi Allah berikan kesempatan pada kita semua, panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dengan bilangan kalender yang baru, bulan Muharram 1445 Hijriah ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 Muharram hari ini ya. Alhamdulillah, dan masuknya 1 Muharram kemarin tanpa ikhtilaf ya. Tidak kata yang duluan maksudnya itu ya, tidak kata yang belakangan. Dan kita tidak perlu nunggu sidang isbat kemarin itu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi barengan kalau gitu. Hari ini tanggal 4 Muharram yang permulaan awal tahun itu kemarin mungkin Bapak Ibu kalau ada grup-grup WA biasanya ada yang share doa ya, ada doa akhir tahun ya, ada doa awal tahun. Kalau doa akhir tahun itu biasanya dibaca setelah asar hari terakhir Zulhijjah. Kemarin itu kan masuknya itu hari Selasa maghrib, masuk 1 Muharram. Nah, berarti maca doa akhir tahunnya itu ba'dal asar hari Selasa tersebut. Dan masuk maghribnya masuk 1 Muharram membaca doa awal tahun. Dapat doa-doa itu baik, biasanya banyak yang nge-share itu ya di grup-grup doa awal tahun. Itu tradisi dan kebiasaan salafun sholih namanya ya. Orang-orang soleh sebelum kita. Memang tidak ditemukan redaksi doa itu di dalam hadis Nabi. Kalau ada yang bertanya, ada doanya hadis itu. Belum bertemu. Tapi salafun sholih membiasakan, dan doa itu kan di antaranya yang dibiasakan oleh para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, boleh untuk kita turuti. Nah, itu banyak sebetulnya ya tradisi ataupun sunnah dalam pengertian bahasa, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Ada lagi yang mungkin dapat Bapak dan Ibu menjelang masuk tahun baru itu dipopulerkan oleh As-Sayyid Al-Alawi Al-Maliki ya, ulama Syafi'i yang mukim di Makkah. Allah yarham, sudah meninggal beliau, tapi majelis rumah beliau hari ini di Mekah masih lagi didatangi oleh murid-murid beliau. Sekarang anaknya yang diam di sana itu. Jadi ada malam 1 Muharram itu, tapi ini khusus malam 1 Muharram ya, berarti lah lewat ini. Kena tunggu 1 Muharram tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur ya, yang pengen ya. Jadi ada tradisi yang dipopulerkan oleh beliau dan di kalangan santri biasa itu ya, minum susu putih. Ya minum susu putih malam 1 Muharram itu, mulai dari ba'dal maghrib sampai menjelang fajar waktunya itu ya. Itu dalilnya apa? Tafaulan namanya. Tafaulan itu apa bahasa kita ya? Mengibaratkan susu putih itu kan, maknanya positif, bagus ya, bersih. Nah, itu harapannya 1 tahun ke depan tuh begitu harapannya ya. Nah, jangan ditanya Ustadz, ada hadisnya enggak? Akati dari awal tadi saya sudah sebut. Ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Alawi Al-Maliki ya. Nah, itu tafaulan.
Karena itu saya sejak Selasa siang itu lah bekal susu beruang gitu ya. Kalau malamnya ada di mana, minum di mana gitu ya. Kalau dulu santri itu biasanya dikasih susu kotak yang Frisian flag itu ya. Sebenarnya bagusnya susu kambing, cuma namun santrinya banyak, mahal susu kambing itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini tafaulan namanya. Jadi silahkan diingat-ingat kalau mau ambil tradisi itu. Tapi kena tunggu 1 Muharram tahun yang akan datang ya. Tidak dibuat apa-apa Ustaz, tidak apa-apa ya, karena bukan panduan yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampaikan dulu sedikit tentang Muharram ini ya, karena momentumnya dapat dan mungkin ada beberapa mau'izah yang patut untuk diingatkan, baik untuk saya terutamanya maupun juga untuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada satu karya dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang cukup terkenal pada masanya. Beliau punya karya salah satunya, dan karya ini jadi magnum opus beliau ya, yang paling populer lah, namanya Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab itu membahas tentang keutamaan bulan-bulan. Bulan-bulan yang dimaksud itu bulan-bulan yang ada di dalam kalender Hijriyah, mulai dari Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Jadi ketika membahas bulan Muharram ini, beliau mengawali tentang keutamaan ibadat yang ada di bulan Muharram, dan beliau mengawali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak imam hadis, diantaranya Imam Muslim dalam bab puasanya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da syahri Ramadan." Puasa yang utama setelah Ramadan, Ramadan jelas ya wajib, sehingga menjadi utama. Nah, yang utama setelah puasa wajib Ramadan itu kata Nabi, "Syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram." Puasa yang dilakukan di bulan yang dipanggil orang bulan itu dengan bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidati qiyamul lail. Dan yang utama setelah salat fardu yang 5 waktu adalah salat qiyamul lail atau tahajud. Nah, jadi ada kalimat di sini tentang bulan Muharram, keutamaan puasa di dalam bulan ini ya. Puasa sunnah yang dimaksud itu. Karena itu bagi Bapak Ibu yang jenis hobi dan senang puasa sunnah, ini Muharram ini momentumnya nian untuk memperbanyak puasa sunnah ya. Karena secara eksplisit Nabi menyebut sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan, puasa di bulan Muharram ini ya. Bahkan itu ada istilah bulan Muharram ini syahrullah, bulannya Allah ya, sehingga menjadi lebih afdal, lebih mulia bagi orang-orang yang ingin mengambil keutamaan ibadat di bulan ini. Jadi dialah masuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, ditambah ada keterangan tentang keutamaan puasa sunnah di bulan yang baik ini. Nah, karena itu para jamaah yang berbahagia, ini kan Muharram itu seolah mengawali tahun, mengawali hari yang baru. Kita kan berharap mudah-mudahan tahun yang baru itu menjadi semangat yang baru, ibadah yang baru. Bukankah kita berdoa? Nah, ini juga bagus disinggung sedikit ya. Saya syarah sedikit doa awal tahun yang kemarin kita bacakan itu. Kalau nanti Ustaz masih boleh tidak bacanya? Masih boleh kalau doa yang awal tahun ini ya. Karena maknanya yang bagus itu. Karena juga kita masih di awal-awal. Minum susu putih tadi Pak ya, rasanya lah lewat amun hari ini ya. Ya, karena yang tradisinya malam satunya. Jadi ada 3 yang kita pinta dalam doa awal tahun itu. Kalau kita ngeh apa yang ditulis di dalam doa awal tahun itu, ada 3 yang kita pinta. Dan 3 ini penting semua untuk kehidupan kita ya. Apa yang kita pinta dalam doa awal tahun itu? Setelah mengucap sholawat dan puji-pujian kepada Allah dalam doa itu ada kalimat Allahumma inni as'alukal isma minasyayatina wa awliyaihi. Nah, ini yang pertama yang kita pinta dengan Allah. Ya Allah, tolong kasih kami isma. Isma itu maksudnya penjagaan, perlindungan. Dari siapa? Dari syaitan dan semua bala tentaranya.
Ya, semua pendukung-pendukungnya baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, ini yang kita pintakan kepada Allah, sesuatu yang memang termasuk paling penting sebetulnya kita pintakan. Mengapa? Karena syaitan, dalam hal ini iblis sebagai induknya dari sekalian syaitan itu, sejak awal penciptaan nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam itu di hadapan Allah langsung mengikrarkan permusuhannya dengan Adam dan semua anak keturunannya itu, termasuk kita. Kan waktu penciptaan Nabiullah Adam, kita sudah mengenal runtutan peristiwa itu ya, bahwa Allah meminta seluruh makhluk yang ada saat itu bersujud. Sujudnya itu sujud penghormatan ya, bukan sujud ubudiyah. Sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Sujud galau. Malaikat sujud ya ke semuanya kecuali satu, siapa? Iblis ya. Dia tak mau sujud. Ya, sehingga kemudian karena tak mau sujud itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dilaknat itu apa? Diusir. Namanya wong dilaknat kan? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngomong, minta ya, mengajukan sesuatu kepada Allah. Di surah Al-A'raf itu bisa dilihat. Ngomong iblis ini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan ya Allah aku ini. Iblis itu ngomong, tangguhkan aku. Apa yang dimaksud tangguhkan itu? Ajalnya, kematiannya, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat maksudnya itu ya. Minta dia itu. Jadi iblis ini kalau nyebut iblis Bapak Ibu, itu nyebut sosok yang satu. Iblis ini ya. Nah, kalau syayatin baru jamak, banyak nanti. Itulah bala tentara iblis itu, syayatin ini. Wa kana syaitanu minal jin. Di ayat yang lain disebut syaitan-syaitan itu dari golongan jin. Ya, kita nyebutnya jin kafir itu ya. Nah, ini. Nah, iblis ini minta dengan Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kabar dalam tanda kutip, kabar buruknya bagi kita, permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, coba tidak dikabulkan, misalnya ya, masih di surga berarti gitu ya. Nah, tapi kan Allah memang buat macam itu skenarionya. Dikabulkan oleh Allah. Qala innaka minal munzarin. Dijawab oleh Allah, iblis, kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan ajalnya, maksudnya sampai hari kemudian. Nah, akhirnya apa? Mengucap lagi iblis ini, merasa punya kesempatan ngomong, dendam kesumat dia dengan Adam dan kita semua anak keturunan Adam ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku janji di hadapanmu ini bakal kusesatkan anak keturunan Adam ini dari jalanmu yang lurus. Sampai teknisnya dijelaskan oleh iblis itu di ayat berikutnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aynihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Agar aku datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Teknisnya itu disebutkannya 4 penjuru mata angin. Cuman kata guru kita dulu, ada yang kelewat iblis itu, ada yang pucuk ya, pucuk bawah, tidak disebutnya. Nah, karena itu kata beliau, kalau pucuk itu dengan banyak munajat, banyak berdoa ya, untuk dijauhkan dari gangguan iblis itu. Kalau ke bawah dengan banyak sujud ya. Nah, tapi itu lah lumayan perjuangan iblis itu. Nah, karena itu dia sudah ikrarkan di hadapan Allah bakal ganggu gitu anak keturunan Adam nih, bakal nyesatkan kita. Nah, karena itu doa awal tahun itu diajarkan oleh para guru dan ulama-ulama sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita. Paling pentingnya peminta jauhkan dari gangguan syaitan dengan segala macam bentuk bujuk rayunya ya. Tipis memang ya. Ya, syaitan ini kalau tidak bisa ngalangi kita ibadah pula yang diganggu ya. Maka banyak ibadah yang tertolak, doa yang tidak dikabulkan. Padahal kita lah merasa ibadah, tapi ibadahnya akhirnya belum dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bujuk rayu ataupun talbis daripada iblis ini. Ini yang pertama ya, yang kita minta kepada Allah. Yang kedua,
Dalam doa awal tahun itu ada kalimat setelah isma, wal auna 'ala nafsil ammarah bisu. Minta kita dengan Allah, ya Allah, wal aun, tolong ya Allah. Allah itu berarti mengendalikan, itu Allah itu kan berkuasa. Bantu kami ya Allah, mampu mengendalikan an-nafsul ammarah bisu. Nafsu al-ammarah bisu ini maksudnya nafsu yang ngajak kita melakukan perbuatan dosa, maksiat yang berterusan, terus menerus itu ya. Itu nafsu al-ammarah bisu. Kalau kita buka Al-Qur'an bicara tentang nafsu itu nanti ada jenis-jenisnya. Ada nanti nafsu yang bagus yang kita berharap sampai di titik itu. Apa itu? An-nafsu al-mutmainnah, ya. Kalau kita ngaji sampai di surah Al-Fajr, di penghujungnya itu akan ada ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kita mudah-mudahan sampai galau ya ke titik itu. Kapan itu? Pada waktu kita meninggal. Husnul khotimah kita itu dipanggil dengan yang itu. Nah, jadi kalau kita saat ini merasa Ustaz nampaknya belum aku an-nafsu al-mutmainnah, tidak apa-apa. Yang penting ada usaha ke sana. Karena panggilan dalam Al-Fajr itu panggilan ketika kita diminta balik kepada Allah, membawa jiwa yang tenang itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah ke haribaan Tuhanmu dalam keadaan diridhoi lagi meridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kan itu artinya. Itu nafsu yang paling bagus ya. Ada nanti an-nafsul lawwamah. Itu di surah Al-Qiyamah nanti diceritakan ya. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada istilah an-nafsu al-lawwamah. Apa itu al-lawwamah itu? Itu nafsu atau jiwa yang selalu menyesali diri sendiri karena buat dosa itu. Kita berdosa, dosa kecil ini terutamanya, atau dosa-dosa juga termasuk dosa besar. Lalu kita menyesal, ya, buat lagi, dosa lagi, buat lagi, dosa lagi, ya. Kan begitu pola kita ini, ya. Tidak apa-apa Ustaz, taubat begitu. Tidak apa-apa. Hampir seluruh guru kita menyebut tidak apa-apa, ya. Tapi kita harus ingat, buat dosa taubat lagi, dosa taubat lagi itu titik akhirnya pas di mana gitu tuh nanti. Apa pas taubat, apa pas berusaha. Nah itu yang kita tidak tahu itu ya. Kalau kita bisa memastikan pas taubat agak lama sebetulnya ya. Tapi nauzubillah kalau ternyata pas dosa dan belum sempat ditaubati. Nah itu waliyazubillah. Itu nafsul lawwamah. Nah yang paling buruk itu yang kita mintakan. Makanya kita mintakan di awal tahun itu an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, lazimnya biasanya dosa-dosa yang besar yang kemudian nanti membawa kita tidak sempat taubat. Itu makanya buruk an-nafsu al-ammarah bisu ini ya. Membuat kita itu jatuh berulang-ulang di titik itu. Dan tiap-tiap orang nafsu al-ammarah bisunya boleh jadi tak sama, lain-lain. Ya titik lemahnya maksudnya itu. Ada orang titik lemahnya misalnya di harta misalnya. Biasanya ujian nafsu al-ammarahnya itu selalu datangnya di bab harta. Ya, dia kalau diuji dengan jabatan, tidak dia. Ada ujiannya, tapi dia tahan. Ya, diuji dengan wanita misalnya, tahan dia. Nah, datang ke yang bawa duit ini mulai dia ya, terima tidak ya. Dan ujiannya kadang-kadang an-nafsu al-ammarah ini datangnya di situ terus. Karena titik lemahnya. Kalau pernah mendengar beberapa ustadz sering nyebut begitu. Ujian paling besar kita itu seringnya datang di titik paling lemah. Taunian syaitan itu. Lemahnya di sini. Maka ujiannya sering di situ terus ya, berulang-ulang. Nah, itu an-nafsu al-ammarah bisu. Khawatirnya kalau kemudian kita senang bergelimang di situ, lalu kemudian meninggal dan tak sempat taubat dari dosa tersebut. Nah, ini kemudian kita minta dengan Allah, wal auna 'alan nafsil ammarah bisu. Minta tolong ya Allah, bisa kami kemudian mengendalikan nafsu al-ammarah bisu itu. Yang terakhir dalam doa awal tahun itu ya, nanti boleh dicek lagi, boleh dibaca-baca. Saya masih membacanya walaupun sudah 4 Muharram ya, karena bagus doa itu. Yang ketiga apa? Wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya, setelah minta ya Allah tolong lindungi kami dari gangguan syaitan. Tolong bantu kami ya Allah mampu mengendalikan nafsu al-ammarah bisu. Yang ketiganya apa? Wal istighal.
Tolong sibukkan kami ya Allah bima yuqarribuni ilaika zulfa, ya, agar bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah sedekat-dekatnya. Ada kalimat zulfa, ya. Kalau jadi nama perempuan tapi biasanya ya Zulfa. Kalau lanang agak kurang pas. Siapa nama Zulfa? Ada nama Zulfa. Oh, ada Ibu Zulfa. Oh ya, bagus itu artinya. Bu ya, Zulfa itu artinya kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya sedekat-dekatnya. Ya, berarti kamu banyak yang nyebut nama kamu tiap awal tahun ya. Berjuta-juta umat Muslim karena doa ini masyhur ya. Ya, jadi kita minta dengan Allah, ya Allah tolong di tahun yang baru ini sibukkan kami ya Allah dengan segala sesuatu yang mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya, ya, sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang menjadi profesi kita itu, ya. Kita jadikan tawasulkan itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kita ini kan tak sama Pak ya. Masing-masing waktu kita ini habis untuk apa? Macam-macam. Ada yang kemudian paling tidak saya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat itu ya, 4 bentuk kehidupan seseorang yang itu ditawasulkan jadi jalan untuk sampai ke surga. Ada orang itu diberikan kemampuan dalam jabatan, sehingga kemudian semua yang berhubungan dengan jabatannya itu ditawasulkan untuk bisa sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan di sini ada tokoh Kak Saiful misalnya ya, anggota dewan gitu. Ya, diniatkan itu untuk kemudian jalan untuk menjadi dekat kepada Allah. Segala yang dilakukan, begawinya, ya, menyampaikan aspirasinya dan sebagainya, atau siapapun yang di bidang ini, itu kalau diniatkan untuk sampai tawasul kepada Allah, ya, nampak mungkin akhirnya tidak pacak lama di masjid misalnya, kan konsekuensinya seperti yang mungkin misalnya dia di masjid. Tapi kalau itu diniatkan untuk sampai kepada Allah, jadi yuqarribuni ilaika zulfa. Ada orang yang diberi oleh Allah kemampuan harta, bisnis, ya, dia jualan, pengusaha dan sebagainya, sehingga kemudian diniatkan untuk sampai juga kepada Allah dengan hartanya itu, dengan rajin sedekah, infak, wakaf, hibah. Ada jenis yang dengan ilmu, ya, dia mendekatkan dia kepada Allah, hadir dalam majelis atau mengisi majelis ini dan sebagainya. Ada juga yang jabatan tidak punya, harta kurang misalnya ya, ilmu juga belum, tapi dia punya tenaga, ya, punya tenaga. Ini kalau tidak salah awalnya saya mendengar ketika ada orang bertanya tentang ngapo marbot masjid itu ke ustadz tersebut, ya, saya confuse antara Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad waktu itu ya, yang ditanya itu. Ngapa marbot itu Ustadz? Katanya tidak kayo-kayo, kata beliau yang bertanya itu ya. Padahal rajin ibadat. Ya. Akhirnya beliau angkat kisah Bilal katanya, Bilal bin Rabah itu ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Bilal itu dengan suaranya baik, kan itu tenaga suara ya. Itu sudah disebut oleh Nabi, suara sendal Bilal sudah terdengar di dalam surga. Dalam riwayat bicara tentang biografi Bilal. Wongnya masih hidup Pak, masih di tengah-tengah Nabi, tapi sudah disebut Nabi, sendalnya di dalam surga. Tidak mungkin sendalnya baik Pak. Pastilah yang mijak sendalnya itu di surga juga kaget kan? Iya, udah kan sendalnya masuk surga, wongnya tidak. Ya. Nah, sehingga kemudian kata beliau, bagi Bilal, untuk apa lagi jadi kaya raya pecah Utsman? Ya. Untuk apa lagi jadi wong alim nian pecah Ali, ya, pejabat nian pecah Umar, melawan pecah Umar, ya, pejabat pecah Abu Bakar. Amanlah dengan azan itu bela baca masuk surga, jadilah itu. Nah itu ya maksud beliau itu. Jadi profesi kita masing-masing itu tawasulkan. Kan tidak bisa ngarap kalau jadi pecah ustadz, misalnya jadi kiai ya. Iya, lah telanjur ustadz, aku dari kecil ya berdagang sampai tua ini ya. Iya. Bisa ada aku nak kuliah lagi, lajulah kamu nak kuliah lagi misalnya ya. Nah jadi ustaz, ya, misalnya sekarang ada itu yang hafal Quran, saya pernah dengar itu usia 80 ya. Dia mulai ngapal Qurannya itu setelah pensiun. Nah, ada, kalau misalnya ngapal Quran mungkin bisa dan sebagainya, silahkan. Ya, tapi apapun profesi kita tuh niatkan. Nah jadi bagus sekali doa itu. Wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Tolong dekatkan kami ya Allah di tahun yang baru ini
dekat denganmu sedekat-dekatnya. Nah, jadi kita minta dengan Allah itu ya. Karena itu nanti di bulan Muharram ini boleh kita memulainya dengan yang termasuk disebut Nabi tadi. Sebaik-baik puasa yang dilakukan di bulan Muharram setelah Ramadan, puasa yang dilakukan di bulan Muharram ini. Karena itu bagi Bapak Ibu yang tadi saya sebut jenis yang rajin puasa, kan mungkin di sini ada yang rajin Senin Kemis ya. Teruskan Senin Kamisnya lah bagus. Ditambah Senin Kemisnya itu di bulan Muharram, bertambah kebagusannya itu. Bagi Bapak Ibu yang rajin puasa 3 hari tiap bulan, puasa 3 hari ini puasa minimal itu ya, yang dilakukan oleh Nabi. Itu puasa paling sedikit tiap bulan. Dengan Senin Kemis banyak Senin Kemis. Kalau Senin Kemis kan Senin Kemis 8 hari minimal. Kadang 9 hari kalau ada yang 5 pekan. Nah, yang paling minimal Nabi minta sebetulnya kita puasa 3 hari tiap bulan. Puasa 3 hari ini boleh mencar-mencar. Boleh pangkal, boleh tengah, boleh ujung, ya terserah kita mana yang lemah. Tapi kalau menjadi tanggal-tanggal yang khusus nanti punya istilah khusus. Kalau itu tanggal 13, 14, 15. Dia punya istilah khusus nanti itu Ayyamul Bid ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah istiqomah Ayyamul Bid silahkan teruskan 13, 14, 15 Muharram nanti. Nah, bagi yang jenis yang sukar puasa sunnah ya, ada satu yang paling tidak jangan tinggal di bulan ini ya. Karena itu saya nekankannya yang ini. Karena mungkin ada di antara kita yang jenis Ustaz, aku ini jenis tak tahan lapar. Dah baca maksud. Namanya puasa sunnah ya. Tapi ada puasa sunnah yang hebat di bulan ini. Itu macam puasa Arafah di bulan Zulhijjah. Yang cuman ada sehari dalam setahun di tanggal itu. Kalau lewat tidak disebut lagi puasa itu. Keutamaannya lewat. Puasa apa yang dimaksud? Inilah yang nanti kita kenal dengan Shaum Yaum Asyura ya. Puasa Asyura. Asyura dari kalimat asyara, 10 ya. Jadi nanti Asyura ini puasa 10 Muharram ya. Kalau hari ini tanggal 4, kemarin Jumat tanggal 3, seminggu lagi 3 tambah 7, 10 berarti hari Jumat ya, Jumat depan itu. Itu puasa Asyura yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Hadisnya itu diikutkan oleh Nabi dengan puasa Arafah yang di Zulhijjah bulan lalu. Kalau Zulhijjah setahun yang lalu, setahun yang akan datang dijanjikan ampunan dari dosa-dosa kecil yang terlanjur dibuat. Muharram ini menguatkan, dijanjikan ampunan dosa setahun yang lampau. Nah itu ya puasa Muharram ini. Sehingga kemudian niatkan ini ya, puasa Asyura ini. Dia punya istilah khusus Asyura dan punya sejarah yang khusus. Ketika Nabi sampai di Madinah, itu Nabi lihat ngapa orang Yahudi Madinah ini puasa tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Kalau nama bulan ini kan sudah dikenal sejak lama nih Bapak Ibu. Sejak Allah nyiptakan langit dan bumi lah ada istilah itu. Muharram, Safar di surah At-Taubah 36 tadi itu. Tengoknya oleh Nabi, kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Ternyata mereka itu puasanya ngapa di 10 Muharram? Memperingati selamatnya Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun pada waktu peristiwa terbelahnya laut. Diperingati oleh mereka dengan puasa sunnah. Karena itu kata Nabi, kita umat Islam ini lebih berhak untuk memperingati selamatnya Nabi Musa itu. Karena Nabi kita umat Islam juga. Maka Nabi perintahkan untuk puasa. Untuk menyelisihi puasanya Yahudi itu, maka Nabi mengharap kalau kita mampu tapi ini ya, berpuasa sehari sebelumnya dan atau sehari sesudahnya. Jadi nanti tengok pasti banyak yang menyebarkan ini lagi ya, mulai dekat-dekat harinya nanti. Cara puasa bulan Muharram paling baiknya 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Kalau misalnya tak mampu 2 hari, bisa 9, 10, bisa 10, 11. Niatnya menyelisihi Yahudi tadi, karena Yahudi juga puasa 10 Muharram. Ustaz tak mampu, Ustaz 2 hari, sehari baik kalau baca. Ya kalau nak sehari baik 10 Muharramnya ya, jangan tertinggal. Hari Jumat tidak apa-apa Ustaz puasa hari Jumat. Kalau hari-hari biasa menyengaja sehari puasa di hari Jumat makruh. Karena itu hari raya pekanan kita umat Islam, ada Jumatan. Tapi kalau ada sebab macam Asyura, gugur makruhnya itu ya. Jadi kalau kita yang jenis Ustaz aku nak sehari baik, ya sudah silahkan hari Jumatnya. Tapi kalau mau sehari sebelumnya lebih bagus. Kan hari Kamis juga sekalian puasa sunnah
Kamis. Ya, jadi ini rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah hamparkan di bulan Muharram ini yang kita nak coba rebut ya, karena kesempatan-kesempatan itu yanglah akan mudah-mudahan menambah berat timbangan kebaikan kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa itu ya untuk pertemuan bulan hari ini, mengambil momentum Muharramnya. Kita masuk lagi gitu Sama'il ini ya. Sama'il sampai bab bisik Nabi ya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya bab khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda kenabian Rasul. Saya rasa itu karena ini juga penting, karena ini juga di antara pesan-pesan Rasul dan wasiat-wasiat dan peninggalan-peninggalan beliau. Di antaranya paling penting tadi di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa sunnah, termasuk puasa paling pentingnya puasa Asyura ya. Biasanya nanti di banyak tempat diiringi dengan kebaikan lain. Ada yang 10 Muharram itu santunan. Saya lihat banyak santunan anak yatim ya. Ada juga yang buat bubur Asyura. Bubur Asyura ya. Ini tradisi ya, salafun saleh. Zaman Nabi caknya Nabi tidak makan bubur ya. Belum ada, kalau ada dalilnya Ustaz kata ya. Cuman ada di Indonesia bubur Asyura itu ya. Nah, boleh Ustaz, boleh kalau niat berbagi. Itu to'am namanya, bagi makanan. Banyak dalilnya ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk lebih baik di tahun yang baru ini. Semoga Allah mudahkan kita ibadat. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Itu doa untuk mudah ibadah. Ya Allah, tolong kami mudah ingat dengan Engkau, pandai bersyukur kepada Engkau, dan mampu mempersembahkan ibadat terbaik. Nah, itu makna doa itu, ibadat terbaik kepadamu ya. Hafal doa itu ya. Bagus karena doanya dari Nabi langsung. Diajarkan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya rasa itu, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu bil khusus tentang Muharram boleh atau yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Bapak Ibu yang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, apa bedanya iblis dengan setan? Kemudian peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Kemudian yang ketiga, apa fadilahnya puasa Asyura? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mantap beliau ini. Hampir tersedak aku minum tadi, baru minum tadi. Baik. Makasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, apa beda antara iblis dengan syaitan ya? Tadi sempat disinggung sedikit ya. Jadi kalau nyebut iblis itu nyebut sosok yang satu, yang ajalnya itu ditangguhkan oleh Allah. Jadi iblis ini dari dulu sampai hari ini itulah sosoknya itu ya. Satu itulah. Kalau bahasa kemarin ngisi di masjid yang lain, mbahnya syaitan katanya itu ya. Mungkin orang Jawa Bapak itu nyebutnya mbah ya. Nenek moyangnya syaitan itu iblis ya. Dialah yang ngatur-ngatur syaitan ini. Nanti syaitan ini kan ada wazaifnya juga. Kalau membaca tentang bab tentang jin ya, kita akan tahu wazaif itu apa ya. Jabatan ya, fungsi pekerjaannya ya. Ada syaitan yang nganggu ini, nganggu itu. Ada job desk-nya kalau, ada bagi-baginya ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang ngaturnya itu iblis. Ya, yang tidak mati-mati. Iblis ini ya, siko itu. Kalau syaitan disebut dalam ayat wa kana syaitanu minal jin, dia dari golongan jin. Dan jin ini ya, jin itu ada ajalnya. Ada kematiannya, walaupun kalau kita kaji di bab-bab tentang jin itu usianya lebih panjang dari manusia. Karenanya kadang-kadang ada kalau orang yang berhubungan dengan dunia klinik ya, sihir, jin itu bisa diwarisi. Maksudnya dia itu lah melok dari kakeknya sampai ke cucunya hari ini. Iya, yang megang pertamanya lah mati, turun ke anaknya, turun ke cucunya, karena panjang usianya itu. Ini kalau meruqyah yang begitu agak sukar memang ya.
Kau nih aku nih lebih tua, pernah begitu kata Ustaz yang galak ngeruki ya. Dari kau, aku dari neneknya lah masih hidup sampai sekarang ya. Itu yang agak sukar itu kalau misalnya ini ya. Jadi itu Pak ya. Jadi syaitan ini yang dari golongan jin-jin yang ingkar dengan Allah ya. Itu secara sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram banyak ya. Justru bukan peristiwa hijrahnya Nabi di bulan Muharram. Jadi penamaan Muharram Safar sampai Zulhijjah itu sudah ada sejak dulu ya. Allah nyebutnya di At-Taubah 36. Tapi zaman dulu belum ada penyebutan tahun. Belum nyebut tahun. Makanya orang-orang Quraisy Makkah itu kalau nak nyebut tanggal, bulan, tahunnya tahun apa, ngingat peristiwa apa yang hebat yang ada zaman itu. Kan Nabi lah dikenal lahirnya 12 Ar-Rabi Al-Awwal. Tahunnya disebut apa? Tahun gajah. Tahun kapan tahun gajah itu? Pokoknya, itu ya. Kalau sudah pokoknya itu kan berarti tidak bisa dibantah ya. Pokoknya tahunnya waktu itu sepanjang Muharram dengan Zulhijjah ada peristiwa penyerangan Abraha dari kota Yaman menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka disebut tahun gajah. Pernah waktu itu kan jauh sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Nabi jadi Rasul, ketika beliau akan lahir. Ada satu masa Mekah itu pernah kebanjiran, banjir besar nih, banjir bandang, sampai menenggelamkan separuh Ka'bah dan Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya. Itu Nabi-Nabi usia 30-an, kan kita mendapat kisah itu. Mereka sepakat siapalah yang nak meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya semula. Akhirnya sepakat siapa yang besok duluan masuk kawasan ini, dia yang meletakkannya. Rupanya Nabi. Belum jadi Nabi, masih 30-an. Ya, Nabi bentang sorban, seluruh ikut angkat. Baru nantilah dekat Nabi dewek ngangkatnya ke tempatnya semula. Nah, jadi tahun itu disebut Amul Faidon, tahun banjir bandang, ya, karena memang paling dikenang. Nah, justru nanti penyebutan Hijriyah yang kita kenal hari ini itu pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi balik ke pertanyaannya, peristiwa yang kemudian terjadi di bulan Muharram itu yang sering dikutip oleh para ulama dan sejarawan, pertama taubatnya Nabi Adam, ya, taubatnya Nabi Adam itu di bulan Muharram ketika terlepas pakaiannya disebut dalam Al-Baqarah itu ya, karena termakan buah terlarang itu. Lalu merapatnya, bersandarnya kapal Nabi Nuh ketika kemudian selamat dari banjir bandang, itu juga sering dimasukkan terjadinya di Muharram. Selamatnya Nabiullah Ibrahim ya dari siksaan Namrud pada waktu peristiwa dibakarnya Nabiullah Ibrahim itu ya. Itu istimewa itu Pak. Ya, kalau dalam ayat itu kan bunyinya apa? Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan membawa selamat untuk Ibrahim. Itu kata ulama, kalau Allah cuma nyebut jadilah dingin, mati juga Ibrahim itu. Mati kedinginan. Ya, saking kuasanya Allah. Tapi diikutkan dengan kalimat wassalaman, dinginnya membawa selamat. Nabi Yusuf terbebas dari penjara. Jadi banyak kisah-kisah yang ini, yang istimewa dari nabi-nabi itu terselamat di bulan Muharram ini. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang apa sih? Puasa Muharram, apa fadilatnya? Tadi disebutkan puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lampau ya. Nah, karena itu kita berharap kemuliaan dan ampunan dosa dengan puasa 10 Muharram itu ya. Itu demikian. Terima kasih. Ada lagi enggak? Cukup ya. Lalu bunyi suruk, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk beribadah dengan sebaik ibadah di bulan yang baik ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan bersama menutup dengan doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa